Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan doa berikutnya, yaitu zikir pagi yang diucapkan setelah sholat subuh. Datang dalam sebuah riwayat dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika selesai dari salat subuh dan setelah salam beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon atau meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala karena banyak syawahidnya. Maka dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya Ummu Salamah tadi mengatakan kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim, yaitu beliau ketika sholat subuh dan hina yusallim di sini ketika salam, maksudnya adalah setelah salam. Maka di sini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah beliau langsung, jadi setelah salam langsung mengucapkan Allahumma inni as'aluka dan seterusnya, atau tidak langsung. Ya, maka yang lebih tepat adalah tidak langsung. Jadi tidak langsung mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi maksudnya adalah hina yusalim adalah beliau mengucapkan doa ini adalah doa yang dibaca setelah salam. Maka zikir subuh banyak ya. Dan beliau membacanya tidak harus setelah salam, akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah termasuk salah satu zikir subuh yang dibaca setelah salam. Jadi tidak harus atau tidak mesti dalam hadis ini menunjukkan dia setelah salam langsung. Dan Nabi SAW itu ketika dikatakan kana yaqulu, nah ini menunjukkan selalu dilakukan. Jadi selalu dilakukan terus menerus. Kemudian kata dalam hadis ini, dalam matanya Allahumma, artinya adalah ya Allah. Kemudian inni as'aluka ilman nafi'an, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang mewariskan amalan. Maksudnya ilmu yang diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan bahkan dia bisa jadi sebuah keburukan di hari akhir nanti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat di sini adalah ilmu yang tidak diamalkan. Karena ilmu itu adalah wasilah untuk beramal. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ilman nafi'an. Bisa diperhatikan di sini Nabi tidak mengatakan ilman sahihan. Artinya ilmu yang benar. Ya, jadi tidak hanya benar, akan tetapi ilmu tersebut harus juga diamalkan. Jadi dalam perkataan ilman nafi'an di sini terkandung dua perkara. Yang pertama adalah ilmu itu harus sahih atau benar. Nah, karena ilmu yang salah itu tidak bermanfaat, diamalkan juga tidak bisa atau bahkan merusak amalannya. Yang kedua adalah diamalkan. Jadi sudah benar ilmunya dan ilmu tersebut diamalkan. Maka disebut ilman nafi'an, bukan disebut ilman sahihan. Karena kalau disebut ilman sahihan, ilmu yang benar, maka belum tentu diamalkan. Nah, maka juga kita bisa simpulkan bahwasanya ada ilmu itu yang tidak bermanfaat. Ya, karena di sini kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian perkataan beliau, warizqan thayyiban, artinya adalah rizki yang baik. Maka sebagian ahli ilmu menafsirkan bahwasanya rizki yang baik itu adalah rizki yang halal. Karena dengan rizki halal, maka ibadah atau doa-doa kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam akhir dari doa ini adalah wa amalan mutaqabbala, dan amal soleh yang diterima. Maka seseorang dianggap melakukan amal soleh ketika amalannya itu yang pertama ikhlas, yang kedua itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Maka zikir ini mengajarkan untuk benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kegiatan sehari-hari. Ya, karena seorang muslim tujuannya dalam kehidupan dunianya adalah untuk beramal soleh dan tidak akan bisa beramal soleh kecuali dengan mencari rezeki yang halal. Karena untuk menyambung kehidupan dia dan keluarganya. Maka hendaknya ia meminta bimbingan pada Allah agar dimudahkan dalam mengilmui apa saja yang akan dia lakukan, termasuk dalam beramal soleh dan juga dalam mencari rezeki yang halal. Akan tetapi yang paling utama adalah sebelum itu semua, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu yang nafi ini atau bermanfaat inilah ia bisa membedakan mana amal yang soleh dan mana amalan yang buruk, dan mana rezeki yang halal dan haram. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.